Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pronika. Tempat tanggal lahir di Lesung Batu 11 Agustus 2002. Asal sekolah saya di SMA Negeri 1 Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat-Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat saya di Kabupaten Empat-Lawang, khususnya di Kecamatan Muara Pinang. Adapun sedikit pemahaman saya tentang kesehatan dan gizi anak. Gizi sangat vital untuk kesehatan dan tumbuh kembang manusia. Gizi yang baik terkait dengan sistem kekebalan yang lebih kuat, risiko penyakit menular yang lebih rendah, serta umur yang panjang. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Nah, dengan demikian, gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan, mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Di sini yang kita bahas kesehatan dan gizi pada anak ya. Kebutuhan nutrisi atau gizi pada anak di usia sekolah itu tentu lebih banyak ketimbang usia sebelumnya. Hal ini karena ia masih dalam masa tumbuh kembang dan nantinya akan mengalami masa pubertas. Adapun beberapa anjuran pemenuhan gizi untuk anak usia 6-9 tahun. Yang pertama itu makan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Terus yang kedua, rutin makan ikan serta sumber protein lainnya. Anjuran asupan protein hewani harian sebanyak 30%, sementara protein nabati 70%. Terus perbanyak makanan sayur dan buah-buahan. Batasi makan makanan cepat saji, jajanan, serta cemilan yang manis, asin, dan berlemak. Terus harus rutin menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari, yakni setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Memenuhi kebutuhan gizi atau nutrisi pada anak usia sekolah artinya dengan melengkapi jumlah kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, hingga mineral. Selain dari makanan di rumah, kalian bisa membawakan bekal untuk anak-anak sekolah agar mencegahnya jajan sembarangan. Asupan nutrisi dan gizi anak sangat mempengaruhi kesehatannya. Nah, jika orang tua tidak bisa memenuhi makanan anak dengan baik, akan ada banyak masalah kesehatan yang bisa terjadi. Salah satu masalah gizi yang cukup parah di Indonesia itu adalah gizi buruk pada anak. Gimana kondisi gizi buruk pada anak? Kondisi gizi buruk pada anak tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, anak yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Dampak gizi buruk pada anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup berpotensi mengalami komplikasi serta gangguan kesehatan jangka panjang, seperti gangguan kesehatan mental dan emosional, tingkat IQ yang rendah, penyakit infeksi, anak pendek dan tidak tumbuh optimal. Nah, untuk mencegah gizi buruk, selalu konsultasikan kesehatan si kecil kepada dokter anak secara rutin. Nah, kebutuhan nutrisi pada anak harus tercukupi dengan baik, karena perkembangan kognitif anak, perkembangan fisik anak, serta hal lainnya itu sedang berjalan. Sumber makanan untuk penuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah. Jika di masa prasekolah, anak biasanya cenderung makan makanan yang itu-itu saja, alias terlalu pilih-pilih makanan. Nah, sekarang coba ubah cara pandangannya. Ini karena di usia sekolah, anak dituntut untuk banyak beraktivitas di luar rumah, maka itu kebutuhan gizi si kecil kian meningkat. Nah, dengan makan makanan sehat untuk anak, tentu bisa menyumbang sejumlah energi dan zat gizi penting guna menunjang aktivitas harian anak usia sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.